Sobat EduTalk, Education Talk, ruang berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru seputar dunia pelajar. Bersama saya, Suci Rahmadani, akan menemani pemirsa semua di EduTalk hari ini. Episode kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang satu hal yang dekat dengan kehidupan siswa, khususnya yaitu organisasi sekolah, yaitu OSIS. Banyak orang bilang OSIS itu bukan cuma sekedar rapat, acara, tapi juga tempat untuk belajar memimpin, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Hari ini sudah hadir bersama kita satu orang siswi yang siap membagikan pengalaman serunya bersama kita semua. Mari kita sambut narasumber kita. Halo Kak. Halo. Nah, boleh diperkenalkan dulu nggak namanya siapa dan sekarang sekolah di mana, jabatannya apa sebagai OSIS? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Umni Humairat Majaya. Kalian semua bisa panggil saya Umni. Saat ini saya di kelas 11 TKJA, tepatnya jurusan Teknik Komputer Jaringan. Kalau ditanya jabatan saya di OSIS itu apa sih? Nah, jabatan saya di OSIS itu sebagai Ketua OSIS periode 2025-2026. Salam kenal Kak. Salam kenal Umni. Nah, awal mula kamu tertarik untuk masuk ke OSIS itu karena apa sebenarnya? Pertanyaan sangat bagus sekali. Kalau ditanya awal mula aku masuk OSIS itu apa? Satu Ji, karena rasa penasaranku yang ingin tahu itu bagaimana perbedaannya antara OSIS SMP sama OSIS SMK. For information nih Kak, dulu waktu SMP nih saya juga ikut OSIS. Alhamdulillahnya jadi ketua OSIS juga. Nah, saya itu pengen tahu apa sih perbedaannya, soalnya sepenglihatanku itu lingkupnya SMP sama SMK itu sangat beda, lebih banyak kegiatan di SMA atau di SMK. Jujur, kalau sekarang itu dulu SMP saya masih di zona-zonaku terus Ji, saya di situ-situ terus Ji. Saya berusaha untuk keluar dari zona nyamanku, yaitu saya ikut organisasi di SMK. Oke, artinya kamu udah menjadi OSIS, kamu sudah mengikuti organisasi OSIS itu dari SMP. Nah, pas SMP kamu juga sebagai ketua OSIS. Iya, betul sekali. Nah, ketika kamu menjadi ketua OSIS nih di SMP, apa sih, ada nggak sih kayak pengalaman atau kayak yang kamu kembangkan lagi nih, yang dari SMP ada tapi kamu kembangkan lagi di SMK? Kalau untuk pengalaman dari SMP, saya bawa ke SMK itu banyak sekali. Dulu di SMP itu saya diajarkan yang pertama itu bagaimana public speaking yang percaya diri di depan umum. Nah, yang kedua, tampil percaya diri. Kedua itu saya pegang dari SMP, dan sampai saat ini SMK saya berusaha lagi lebih baik kembangkan, saya upgrade diriku sendiri, mulai dari bagaimana saya public speaking di depan umum, bagaimana saya tampil percaya di depan umum, saya berubah. Saya mungkin bekal yang sangat bermanfaat dari SMP itu yang pertama public speaking, sama yang kedua itu tampil percaya diri. Oke, jadi kamu tuh mempertahankan tampil percaya diri kamu, yaitu rasa pede kamu aja. Iya, betul. Nah, banyak orang bilang nih kalau OSIS tuh melelahkan, ribet, banyak tugas, tapi menurut kamu bener nggak perspektif orang tuh seperti itu? Kalau dari perspektif orang-orang sih, katanya orang-orang itu OSIS itu ribet, OSIS itu banyak tugasnya, OSIS itu melelahkan. Untuk teman-teman di luar sana, perspektif itu tidak sepenuhnya salah juga. Betul, memang kalau OSIS itu banyak tugasnya, OSIS itu melelahkan. Karena ya memang kita diajarkan bagaimana kita bisa memanajemen waktu kita dengan baik, bagaimana kita bisa menyusun kegiatan dari awal, bagaimana juga caranya kita bisa bekerja sama di dalam lingkup organisasi itu. Tetapi kalau kita tidak ikut OSIS, itu pelajaran yang sangat penting. Kita bisa manajemen waktunya kita bisa komunikasi, kita bisa tampil percaya diri, Kak. Itu saja. Oke, jadi kamu tuh punya pandangan atau perspektif yang berbeda. Iya, betul. Nah, kalau menurut kamu, peran pentingnya OSIS itu sebenarnya sebagai apa? Apa perannya OSIS sebenarnya? Kalau peran OSIS di lingkup sekolah itu menurutku sangat penting sekalinya. Soalnya kalau tidak ada OSIS atau OSIS itu di sekolah, kita sebagai jembatan antara siswa dan guru. Kami berusaha menyampaikan aspirasi teman-teman semua kepada pihak sekolah nih Kak. Dan juga kami berusaha bagaimana bisa menjadi contoh
Kalau biasanya kan banyak cerita-cerita di luar, masa OSIS begini, masa OSIS begitu. Nah itu salah satunya. Kita harus berusaha menjadi contoh. Karena di lingkungan sekolah SMK Negeri 4 Kendari itu biasanya OSIS menjadi contoh. Dan juga OSIS bisa menjadi jembatan antara siswa dan guru. Oke, jadi kamu itu sebagai OSIS tuh kamu harus bisa menjadi contoh yang baik lagi untuk para siswa-siswa yang lainnya, untuk lebih menerapkan lagi untuk perlakuan yang lebih baik. Ya. Nah, Umi, pembahasan kita tadi masih seru banget, tapi mohon maaf harus dijeda bentar ya. Tetap bersama kami di EduTalk, ruang berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru seputar dunia pelajar. Kembali lagi di EduTalk dengan tema OSIS sebagai wadah kepemimpinan pelajar. Nah, Umi, tadi kita udah bahas nih bagaimana cara organisasi itu bekerja. Nah, menurut kamu, kayak kan pasti selama ini kamu menjadi OSIS, pasti ada aja dong tantangan-tantangan yang pernah kamu lewati. Boleh ditahu nggak sih apa tantangan terberat kamu nih selama kamu menjabat sebagai ketua OSIS? Kalau dengar kata tantangan, pasti semua orang di luar sana, orang-orang di sekitar sini pasti pernah merasakan yang namanya tantangan. Nah, kalau ditanya tantanganku selama berorganisasi di OSIS itu apa? Tantangan yang paling besar itu bagaimana sih saya bisa menyimbangkan antara tanggung jawab organisasi dan tanggung jawab kita sebagai pelajar. Karena kalau kita sebagai tahu, saya itu bukan hanya sebagai ketua OSIS, pastinya juga saya sebagai pelajar SMK Negeri 4 Kendari. Jadi saya harus tahu bagaimana caranya saya bisa menyimbangkan waktuku, tanggung jawabku antara organisasi sama saya sebagai pelajar. Oke, kamu kan tadi kamu sebagai pelajar, kamu juga sebagai ketua OSIS. Pernah nggak sih terbesit di kamu untuk kayak, aduh OSIS ini capek, melelahkan, banyak tugas, terus harus lagi rapat, udah di sekolah belajar, banyak PR, terus nanti pas pulangnya, harus pulang lama karena kan OSIS itu harus rapat lagi, datangnya paling awal lagi, urus lagi siswa-siswa. Pernah nggak sih kamu terbesit buat kayak, aduh pengen nyerah aja deh ini? Kalau menyerah sih, menurutku menyerah itu atau capek itu manusiawi ya. Karena kalau semua orang itu pernah pasti merasa capek, jenuh, pengen menyerah nih. Saya pernah sekali rasakan pengen menyerah, capek, apalagi saya pernah mengalami terlalu banyak ekspektasi yang datang dari sebelah sini, sebelah sana. Mereka bilang nih, Umni kok harus bisa, pasti kok bisa, pasti kok keren, kayak pastinya kok menang Ji Umni, pasti kok bakal ditepuk tangani sama orang-orang. Ekspektasi seperti itu pasti buat saya, bisa tidak bisa, masa saya harus penuhi ekspektasinya mereka semua, masa saya harus begini begitu tanpa tidak tahu apa sih yang saya maukan dalam diriku sendiri begitu. Nah juga, tapi dalam hal seperti itu saya berpikir lagi, alasanku masuk OSIS itu untuk apa? Pasti untuk belajar bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah seperti itu, masalah ingin menyerah, capek, dan juga pastinya dukungan dari keluarga, teman yang buat saya itu tidak menyerah atau capek. Alhamdulillahnya keluargaku mendukung, temanku mendukung, support semua kegiatanku, apalagi kalau sekarang organisasi OSIS itu sebagai rumah keduaku bahasanya. Saya suka, sayang sekali sama mereka begitu. Oke, jadi kamu tuh udah merasa nyaman banget sama organisasi OSIS. Iya, betul. Karena kan apalagi menurut kamu tadi bilang kalau OSIS itu sebagai rumah kedua, artinya OSIS tuh nyaman banget nih, ya kan? Iya, nyaman sekali Kak. Tadi kan kita udah ngobrol tuh tentang itu, pasti kamu itu adalah tadi kayak kamu merasa pengen nyerah tuh pasti kamu manusiawi kan, manusia biasa pasti juga pengen untuk menyerah. Nah,
kan banyak banget nih pasti siswa-siswi yang merasa jika OSIS itu memberatkan. Karena kayak, aduh OSIS ini banyak aturan, apalagi kayak razia, apa segala macam. Bagaimana nih cara kamu untuk menjembatani mereka tanpa melanggar aturan apapun, kayak aturan sekolah tetap berjalan dan teman-teman kamu juga tetap mengikuti aturan. Kalau katanya siswa-siswa di luar sana, siswa-siswi di luar sana, OSIS kenapa banyak sekali peraturannya? Kenapa OSIS yang menegakkan peraturan? OSIS terlalu banyak gayanya, OSIS terlalu banyak maunya. Nah, kalau kita sih, kita santai karena memang kita, itu resikonya kita masuk organisasi. Resikonya kita, tanggung jawabnya kita. Kalau kita diceritai sama orang-orang, ya enggak apa-apa, berarti memang mereka yang belum mengerti tentang apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita, bagaimana caranya kita, ya mungkin kita di organisasi menjadi penengah yang baik. Penengah yang baik itu seperti apa? Nah, kita yang pertama, kita mendengar aspirasi siswa-siswi SMK Negeri 4 Kendari. Apa yang mereka maukan? Kalau kepikiran, mauku SMK 4 begini ya, kita seharusnya berusaha sebaik mungkin menyampaikan kepada pihak sekolah. Kalau maunya siswa-siswi di SMK Negeri 4 Kendari itu seperti ini, peraturannya itu harus seperti ini. Dan juga tidak hanya memberitahukan kepada pihak sekolah. Saya juga dan teman-teman OSIS berusaha berkomunikasi kepada teman-teman di luar sana, memberitahukan dengan baik, kalau peraturan yang dibuat oleh sekolah itu bukan untuk kepentingan sekolah, tetapi untuk kepentingan bersama, seperti kenyamanan, ketentraman, dan juga pasti sebagai jati dirinya kita sebagai pelajar itu seharusnya sebagaimana biasanya. Nah, itu gunanya peraturan yang kita tegakkan di sekolah ini. Oke, jadi kamu bukan cuma mendengarkan dari satu pihak, yaitu dari pihak sekolah, tapi kamu juga mendengarkan dari saran atau masukan dari teman-teman kamu untuk bagaimana kelanjutannya lagi. Nah, jadi OSIS bukan cuma sekedar kayak kesibukan belaka ya, tapi juga sebagai tempat untuk kepemimpinan. Sebelum kita break nih, kita lihat ada di sini ada sertifikat. Boleh dijelaskan dulu nggak sih ini sertifikat apa dan juga sebagai apa? Wah, betul sekali. Nah, di sampingnya kita ini sudah ada piagam penghargaan yang alhamdulillah saya dapatkan. Nah, piagam penghargaan ini, piagam yang saya dapatkan waktu lomba pidato kelas 10 dulu. Pertama kali ku ikut lomba dan alhamdulillahnya dapat juara harapan 1. Nah, lomba pidato ini dilaksanakan setingkat remaja sekota Kendari. Dan juga melalui kegiatan ini, lomba ini saya makin pede nih Kak. Saya pengen lagi coba-coba lomba-lomba di luar sana Kak, begitu. Oh, jadi satu kali ikut lomba langsung juara 1 setingkat Kendari loh. Wow, bagus sekali ya ini Umi. Dengan prestasi yang kau miliki itu sudah keren banget. Nah, terima kasih Umi tadi atas jawabannya juga, tapi kita harus jeda bentar. Tetap bersama kami di EduTalk, ruang berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru seputar dunia pelajar. Kembali lagi di EduTalk, ruang berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru seputar dunia pelajar. Nggak kerasa banget nih Umi, kita udah berada di penghujung obrolan. Sayang sekali kamu sudah selesai Mi. Iya, nah sebelum obrolan kita ini benar-benar berakhir, saya ingin kasih kamu 2 pertanyaan penting dan 1 saran motivasi buat para siswi-siswi yang pengen masuk OSIS tapi kayak masih takut gitu. Nah, pertanyaan pertama nih, apa saran dari kamu untuk para siswa-siswi yang pengen masuk OSIS tapi masih ragu, masih minder, masih kayak nggak percaya diri, kayak masih kurang nih, kayak masih kayak
aduh bisa nggak ya saya masuk OSIS gitu kan, pasti banyak banget kan Iya, pemikiran orang seperti itu. Apa aja nih saran-saran dari kamu supaya mereka tuh lebih bisa percaya diri lagi dan mau untuk masuk OSIS? Oke, untuk teman-teman di luar sana, saranku untuk kalian jangan pernah merasa minder, jangan pernah tidak percaya diri, dan juga jangan takut. Takut yang dimaksud itu seperti takut dikomentari, takut dihakimi, takut diceritai. Tidak usah berpikir seperti itu. Kalian harus tanamkan ke diri kalian, kalau kalian itu bisa, saya pasti bisa kok lalui semua ini. Saya pasti bisa tampil di luar sana. Saya pasti bisa membuktikan ke depan ke orang-orang luar sana kalau saya pasti bisa. Dan juga saranku, kalian harus konsisten ya. Konsisten yang saya maksud itu konsisten untuk mengupgrade dirinya kalian semua. Kalau kalian tidak bisa di bidang ini, silahkan cari apa yang kalian sukai dan mempelajari di bidang tersebut. Oke, jadi nggak semua orang itu punya kemampuan dan keahlian yang sama. Jadi mungkin aja kalau dia nggak masuk OSIS, dia punya kemampuan di bidang yang lain. Nah, bagaimana sih cara kamu untuk kayak pertanyaan kedua nih, bagaimana sih cara kamu kayak untuk membagi waktu? Kan di sekolah udah sibuk, di organisasi juga udah sibuk. Bagaimana sih cara kamu buat membagi waktu untuk kedua ini? Kayak tetap keduanya itu sama-sama prioritas, tetap sama-sama penting, tapi kamu tetap bisa gitu. Oke, kalau untuk cara saya, memang kayak terlalu banyak tugas sekolah, terlalu banyak tugas organisasi. Tapi kuncinya satu, Ji, bagaimana caranya kita manajemen waktu yang baik. Nah, kalau untuk saya, manajemen waktuku itu, yang pertama saya tanamkan, kalau di dalam lingkungan sekolah, di dalam waktu pelajaran, saya tidak ikut campurkan kegiatan organisasi ke dalam pelajaran tersebut. Saya fokus mendengarkan guru menjelaskan, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak ada yang namanya kegiatan organisasi di dalam saat jam pelajaran. Nah, beda lagi kalau sudah pulang sekolah, saya pas diriku harus selesaikan tugas organisasi, saya harus dapat targetku, jadi saya harus selesaikan di waktu pulang sekolah itu tersebut. Dan juga kalau ada waktu malamnya, kalau ditanya kapan istirahatnya Umi, ya istirahatnya pasti di rumah. Kalau di sekolah ya selesaikan tugasnya semua, istirahatku di rumah, saya fokus tidak ada lagi saya kerja di rumah. Jadi waktuku istirahat itu di rumah ya Kak, begitu caraku. Jadi cara kamu adalah dengan kalau misal dalam kelas udah fokus di kelas aja gitu. Kalau misal udah di luar baru fokus ke organisasi lagi. Iya. Dan ketika sudah berada di luar sekolah itu sudah waktu istirahat kamu. Nah, kamu kan udah jadi ketua OSIS dari SMP, dari sekarang juga SMK jadi ketua OSIS lagi. Apa sih tips-tips dan juga saran dari kamu untuk mereka yang ingin masuk OSIS juga? Untuk tipsku di luaran sana, adik-adik, teman-teman yang ingin masuk OSIS atau kayak merasa takut, jangan takut untuk mencoba dari sekarang. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi kalian coba? Waktu SMA itu waktu paling bagus nih kalian coba pengalaman baru, cari ilmu baru. Nah, tipsku yang pertama, kalian harus percaya diri sama dirinya kalian sendiri. Kalian harus tahu apa yang saya inginkan. Saya pintarnya di bagian mana, saya bisanya di bagian mana, supaya kalian bisa memperlihatkan dirinya kalian. Contohnya kalau saya bisa di bidang komunikasi, ya sudah, saya berusaha buat tampil di depan umum. Saya perlihatkan kepada siswa-siswi, kalau saya itu bisa berbicara di depan umum, saya bisa public speaking. Terus yang kedua, yang seperti tadi saya bilang, nggak usah takut, tidak ada yang akan komentari kalian, tidak ada yang akan hakimi kalian, tidak ada yang cerita-ceritai kalian. Memang semua orang pasti banyak omongannya, banyak ceritanya, tapi jadikan omongannya mereka itu sebagai landasannya kalian untuk memperbaiki dirinya kalian ke depannya. Jadi tidak usah pikirkan kayak Jenumi lagi, mereka ceritai lagi saya begini. Tidak usah teman-teman semua. Kalian tidak usah pikirkan seperti itu. Terus yang ketiga, jangan lupa selalu berbenah diri. Jadikan segala kesalahan di luar sana sebagai fondasi untuk merubah diri, apalagi kesalahan-kesalahan yang sering datang. Kalian jangan berpikir kalau kalian salah, penyerah nih. Kalian ada kesalahan kayak tidak mau melanjutkan. Tidak usah, jadikan saja pembelajaran untuk memperbaiki diri ke depannya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada acara EduTalk telah mengundang saya. Saya harap sekali untuk kegiatan ini bisa menginspirasi semua orang di luar sana, di luaran sini atau di sekolah SMK Negeri 4 Kendari. Dan juga saya berterima kasih sekali lagi telah mengundang saya di acara ini, bisa berbagi pengalaman, cerita yang seru-seru. Makasih sekali Kak. Ya, sama-sama. Nah, itu dia tadi
tips dan juga saran motivasi dari Umi bagaimana cara dia untuk tetap seperti ini. Dan bagi yang masih mau untuk kayak masuk organisasi OSIS, bisa untuk masuk aja, nggak usah takut, nggak usah ragu. Seperti kata Umi tadi, harus pede, harus percaya ya. Nah, terima kasih Umi tadi atas cerita dan juga saran dan juga inspirasinya. Semoga teman-teman yang menonton ini bisa lebih termotivasi lagi. Saya, Suci Ramadhani, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode EduTalk yang lebih seru lainnya.